Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqin nur, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladhi hassana ala ziyaratil qubur wa ala alihi wa sahbihi fil ashiyyi wal bukur, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari Kamis malam Jumat Legi, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari Kamis, terutama Kamis sore, sudah merupakan tradisi yang baik kita melakukan ziarah kubur. Maka kita ambil tabaruk dari kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mal, karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa'lam anna ziyaratal qubur amrun mandubun ilaih. Ketahuilah bahwa siksa kubur adalah perintah yang dianjurkan. Waqad adzana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama naha anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan izin setelah beliau melarang. Jadi pertama, umat Islam ketika baru-baru Islam itu oleh Rasulullah dilarang ziarah kubur, takut menyembah kuburan. Tapi setelah akidahnya kuat oleh Rasulullah diperintah. Wa fiha manafi', dan di dalam ziarah kubur ada beberapa manfaat, wa fawaid, dan beberapa faedah. Lil haji zaid, bagi orang yang berziarah, walil mayyitil mazur, dan bagi mayit yang diziarahi. Jadi ziarah kubur itu ada dua keuntungan. Keuntungan pertama bagi yang hidup yang ziarah kubur, yang kedua adalah bagi si mayit, bagi orang yang telah meninggal dunia yang diziarahi tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Berziarahlah kubur kalian, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Jadi salah satu manfaat orang berziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Maka kalau ziarah kubur, kalau bisa dalam keadaan kenyang. Kalau bisa jangan dalam keadaan kenyang, tapi dalam keadaan lapar, ya, supaya ingat bahwa kita juga akan mati. Maka manfaat ziarah kubur bagi yang hidup ini mengingatkan kematian. Ada ulama itu mengistiqomahkan 3 hal. Pertama, pergi ke rumah sakit. Walaupun tidak periksa, tidak sakit, pergi ke rumah sakit. Walaupun tidak punya keluarga atau tetangga yang masuk rumah sakit, tetapi membiasakan ke rumah sakit. Untuk apa? Supaya dirinya bersyukur. Biasanya kalau di rumah terus, flu saja itu uring-uringan atau marah, ya, rengkirin jaman yang uturan. Marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ke rumah sakit, maka akan bersyukur, oh iya saya cuma flu. Ternyata di rumah sakit ada orang yang
di UGD atau ada di ICU, tidak bergerak tapi kok koma ya. Tapi belum titik, tapi koma. Koma itu apa? Tidak sadar. Oh, saya masih lumayan, masih flu, hanya flu. Nah, kalau belum sembuh, syukurnya belum datang, pergi ke rumah tahanan. Ya, di rumah mungkin merasa, oh rumahku kecil, rumahku gak bagus misalnya. Seakan-akan apa? Mengeluh, tidak bersyukur. Setelah ke tahanan ternyata bersyukur, alhamdulillah. Rumahku itu surgaku ternyata. Ternyata orang kalau di tahanan kayak ini ya. Hanya sempit, dibalik jeruji, kemudian masih kadang-kadang dihukum fisik, dipukul dan lain sebagainya. Berarti saya ini alhamdulillah di rumah sudah luar biasa. Nah, yang terakhir, kalau syukur kita belum muncul, itu pergi ke kuburan. Ulama itu pergi ke kuburan. Sehingga kalau sudah ke kuburan, alhamdulillah saya ternyata masih hidup ya. Ini tetangga saya sudah dapat 1000 harinya, seperti itu. Jadi ziarah kubur itu banyak faedahnya. Di antaranya mengingatkan kita tentang kematian. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahwa kita akan menyusul ya. Akan menyusul seperti yang kita ziarahi. Ya. Kalau sudah menyusul kita akan tahu, oh iya. Ini kan orang kaya luar biasa. Yang dibawa hanya sehelai kain ya. Sepatu pun satu enggak ada yang dibawa. Itu mengingatkan kita untuk jangan terlalu mencari dunia sampai lupa akhirat. Yang kedua, biar kita tidak sombong ya. Baik sombong karena kaya atau sombong karena mempunyai pangkat, jabatan tinggi, atau sombong karena kita mempunyai ilmu ya. Jadi seorang kiai atau ustadz misalnya sombong. Maka ketika kita mengingat kematian, orang itu tidak akan sombong. Tinggikan jabatannya, pangkatnya tinggi, sangat dihormati masyarakat. Kalau sudah mati itu diinjak-injak ya. Orang menguburkan orang itu pakai kaki apa pakai tangan? Pakai kaki ya, diinjak-injak itu, gak sopan ya. Katanya orang-orang bijak, sehormat apapun orangnya ketika hidup, kalau sudah mati orang sangat tidak sopan ya. Pakai kaki, cara menginjak tanah yang dibuat mengubur itu, gak pakai tangan lagi ya. Maka ketika ziarah kubur itu menghilangkan rasa sombong. Maka di dalam kitab Manahijul Imdad karangannya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan, orang kalau hatinya itu keras, hatinya tidak tenang atau keras ya, maka sering-seringlah datang ke kuburan. Itu akan menyembuhkan kerasnya hati. Sedangkan kerasnya hati itu bahaya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya. Katanya Imam Ibnu Ruslan, wa inna ab'ada qulubin nasi li rabbina rahimi qalbun qasi. Paling jauhnya hati dari Allah adalah hati yang keras. Nah, hati yang keras itu diantara pengobatannya adalah sering-sering berziarah kubur. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kata Rasulullah, dulu aku memang pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Fa innaka tuzakidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Karena dengan ziarah kubur akan menjadikan kita zuhud di dunia, tidak terlalu cinta dunia, dan akan mengingatkan kita ke alam akhirat. Itu fungsinya orang ziarah kubur. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yazuru qabra akhihi
wa yajlisu ilaihi illa sta'nasa bihi wa ruddat alaihi ruhuhu hatta yaquma min indihi. Barang siapa laki-laki, barang siapa berziarah ke makam saudaranya, ke kuburan saudaranya, dan duduk di kuburannya, kecuali ya, maka orang yang ada di kubur tadi sangat senang. Oleh Allah dikembalikan ruhnya sampai orang yang ziarah ini berdiri atau pergi. Ya. Jadi ketika ada seseorang menziarahi saudaranya, ya, saudara Islam, bisa itu ayah, ibu, atau anak, atau istri, atau suami, ataupun famili, atau guru, ataupun yang lain, itu orang kalau diziarahi oleh Allah ruhnya dikembalikan sehingga bisa senang ketika didatangi oleh orang yang pernah kenal, ya. Oleh orang yang pernah kenal didatangi itu senang sekali, ya. Senang sekali orang yang meninggal itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, ana summa yakunul mayit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbu fi darid dunya. Hal yang paling menyenangkan bagi mayit adalah ketika diziarahi oleh orang yang dicintai di dunia, ya. Jadi mayit itu sangat senang, ya, dan merupakan kesenangan yang paling disenangi oleh mayit ketika diziarahi atau didatangi oleh orang yang di dunia itu memang akrab, memang senang, ya, misalnya anaknya, ya, atau istrinya, atau orang tuanya, atau bestinya, ya. Besti itu apa? Teman dekat, ya. Ketika yang diziarahi itu kedatangan besti, ya, teman akrab ketika di dunia, atau keluarga dekat, atau orang yang disenangi di dunia, maka sangat senang sekali. Di alam barzah itu sangat senang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yata'akkadu nadban az-ziyarah lailatul jum'ah wa yaumiha. Dan sangat disunnahkan ziarah kubur itu malam Jumat atau hari Jumat, ya. Jadi paling disunnahkan, ya, ziarah kubur itu sunnah walaupun hari Sabtu, Ahad, Selasa, Rebu, ya, itu sama, senang mayit. Tapi kalau diziarahi hari Kamis, malam Jumat, hari Jumat, itu lebih senang lagi, ya. Lebih senang karena itu sangat disunnahkan. Wa kadzalika lailatus sabti ila tulu'i syamsi min yaumihi. Begitu juga malam Sabtu sampai pagi hari Sabtu. Itu sangat disunnahkan. Wa kadzalika yaumul isnain, juga pada hari Senin, ya. Pada hari Senin itu juga sangat disunnahkan, ya. Saya itu sering kalau Jumat tidak sempat, kayak kemarin ada acara ke Depak hari Jumat sama Bang Rokib ini, ya. Terus Sabtunya tidak ziarah kubur, lupa. Ya hari Seninnya, ya. Karena hari Senin termasuk hari yang sangat dianjurkan untuk ziarah kubur. Selainnya apa? Kamis sore, malam Jumat, hari Jumat, malam Sabtu, Sabtu pagi, ya. Termasuk Senin, ya. Hari Senin mulai pagi sampai sore. Itu waktu-waktu yang sangat disunnahkan untuk melakukan ziarah kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa innahu yuqalu inna arwahal mauta turja'u ila kuburihim fi hadhil awqat. Wa qad warada fi dzalika atharun. Karena ada satu keterangan bahwa ruhnya orang-orang sudah mati itu oleh Allah dikembalikan pada hari-hari tersebut, ya. Jadi malam Jumat, ya, kemudian hari Jumat, kemudian malam Sabtu sampai Sabtu pagi, kemudian hari Senin pagi sampai sore, itu rohnya orang mati oleh Allah dikembalikan, ya, dikembalikan sehingga kalau ada orang berziarah itu tahu,
tahu dan merasa senang. Makanya kalau kita ada kemungkinan merantau atau anak-anak kita takut lupa untuk ziarah kubur, maka sebaiknya dikuburkan di pemakaman umum, ya. Jangan dikuburkan sendiri di depan rumah. Karena apa? Nanti kalau merantau, misalnya di Madura itu banyak keluarga merantau terus nggak kembali, itu kasihan kalau dikubur sendirian, ya. Maka kalau dikubur sendirian di depan rumah kita misalnya, ya harus dipesan anak-anaknya jangan sampai lupa untuk menziarah almarhum. Lain kalau di pemakaman umum, ya, di pemakaman umum yang banyak temannya, kalau anaknya lupa itu masih dapat titisan atau kecipratan dari peziarah-peziarah lain, ya. Misalnya di pemakaman umum anaknya sudah lupa, misalnya transmigrasi, ya, atau memang tidak ada yang paham, tidak ngaji sehingga lupa ziarah kubur ke makam ayahnya, maka kalau di pemakaman umum masih dapat cipratan dari orang-orang yang menziarahi keluarganya ketika mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan bagi kalian ahli kubur, itu dapat, ya, walaupun orang lain, ya. Nah, maka kalau memang tidak ada yang menziarahi, jangan dikubur sendirian. Kasihan kalau keluarganya lupa, itu gak ada yang menziarahi, melas, ya, seperti orang di dunia melas, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan keluarga kita, guru-guru kita, orang tua kita, dan teman-teman kita yang telah wafat dengan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak lupa kepada keluarga yang telah meninggal dunia dengan cara ziarah kubur atau berkirim doa atau pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.